Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi telah merealisasikan program sekolah barak militer sejak bulan Mei 2025 ini. Dengan slogan pendidikan karakter, disiplin, dan bela negara kekhususan. Program ini dilakukan untuk sekolah yang sudah mendapatkan persetujuan dari para orang tuanya untuk dikirim ke 30-40 barak yang disiapkan oleh TNI Angkatan Darat sebagai pembina siswa SMP dan SMA sederajat. Pemilihan siswa berdasarkan prioritas yang sulit dibina, terdeteksi bahkan terlibat pergaulan bebas atau tindakan kriminal. Pembelajaran yang diberikan berbasis kedisiplinan, yakni motivasi, wawasan kebangsaan, bela negara, bahkan outbound. Namun, setelah percobaan pertama, program pendidikan disiplin dan bela negara dikritik karena berdasarkan pengawasan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, ditemukan fakta antara lain, tidak adanya standar rekrutmen peserta, metode pembelajaran yang tidak seragam, pencampuran jenjang dan kelas dalam proses belajar, serta kegiatan fisik berlebihan yang membuat siswa kelelahan dan tidak fokus belajar. Dan langsung saja kita akan membahasnya langsung bersama Ai Mariati Solihah, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selamat siang Bu Ai, apa kabar? Selamat siang Mbak Lintang, kabar baik. Baik, Bu Ai, tentang barak militer, genap sudah 18 hari, sebanyak 273 siswa mengikuti barak militer jenjang siswa SMP maupun SMA derajat. Dan juga kemarin Gubernur Jawa Barat mengatakan barak militer keberhasilan dan juga turut mendukung untuk barak militer ini dan menyatakan bahwa ini adalah program yang berhasil. Bagaimana tanggapan Ibu dari KPAI sendiri, Bu? Iya, kami tentu mengikuti ya sejak perencanaan yang disampaikan oleh Pak Gubernur di Jawa Barat, karena ini tentu saja akan menyangkut anak-anak kita yang akan dilibatkan, dipartisipasikan gitu ya, dan menjadi sasaran. Oleh sebab itu tentu KPAI melakukan langkah-langkah pengawasan yang itu sudah dimandatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, sebagaimana regulasi mengatur bahwa satu-satunya lembaga independen yang boleh ya, yang berwenang kira-kira dan memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan adalah kami. Lalu hasil-hasilnya akan kami sampaikan kemana? Tentu akan dikonstruktifkan kepada program yang sedang berjalan. Apakah itu ada situasi yang perlu dibenahi, sudah baik gitu ya, dan mungkin juga hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Berkaca dari itu tentu KPAI melihat langkah-langkah yang sudah dilakukan selama 14 hari yang kemarin itu memang mendapatkan sebuah hal-hal yang itu sudah dilaporkan ke publik ya, dan kami mintakan juga ke Provinsi Jawa Barat secara langsung untuk bisa menjadi masukan serta berbagai usulan. Karena diantaranya memang ada hal-hal yang berpotensi melanggar hak anak gitu ya. Tentu di awal kami sudah mengapresiasi segala bentuk inovasi dari pemerintah ya, pemerintah daerah dan pusat maupun daerah untuk terus melakukan pengembangan atas inovasi pelindungan anak. Nah, dalam konteks ini apa yang menjadi jeda atau gap yang kita temukan? Di antaranya adalah peruntukan dari program ini dengan realitas lapangan anak-anak kita yang disebut anak memiliki atau berperilaku khusus. Nah, di awal kita tidak sepakat kalau ini disebut dengan pembinaan anak-anak nakal, bandel misalnya ya, dan juga anak-anak yang sudah tidak bisa didisiplinkan. Tentu mengacu ini pada aturan dan regulasi, sehingga kami mengingatkan untuk bisa lebih sinkron antara tujuan tersebut dengan aturan regulasi, karena semuanya sudah ada ya, alurnya, sudah ada keterangannya, kemudian sudah ada nilai-nilai dan juga kontekstualisasi yang bisa diterapkan. Karena kalau mengacu anak yang membutuhkan perlindungan khusus, tentu saja ada instrumen penting yang harus selalu ya diikut sertakan, diantaranya adalah keterangan situasi dan kondisi anak. Target sasaran yang sudah ditetapkan itu berbasis enggak pada hasil asesmen hasil anak-anak yang akan ditarget itu
Nah, ini salah satunya temuan kami yang masih menunjukkan ada gap-gap di situ. Sehingga ya bukan soal berhasil tidak berhasil, Mbak Lintang, tetapi hari ini kita sedang melakukan sebuah sinkronisasi, koordinasi, dan kemungkinan ini juga menjadi langkah-langkah yang bisa memperkuat atas inovasi. Itu yang ingin kami sampaikan. Oke, baik. Berarti kuncinya ada di sekolah, Ibu ya, untuk menentukan atau tidaknya asesmen ini. Dan bagaimana dari KPAI sendiri melihat banyak juga nih sekolah yang setuju, Bu, untuk anak memberikan media ini untuk para muridnya nih, Bu. Ya, kami tentu saja tidak memisahkan ya kepentingan kita untuk memberi dukungan pada anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus ini. Hmm. Apakah sekolah saja, pemerintah daerah saja, orang tua saja, tidak. Tetapi ini tripusat pendidikan dan yang masyarakat juga ya harus berperan serta untuk bisa lebih memperkuat target sasaran sinkronisasi ini. Bisa kami sampaikan temuan di lapangan dari 90 anak di awal, itu memang target utamanya anak yang tawuran, kemudian berperilaku yang tidak disiplin, kami menemukan justru yang lebih banyak yang tidak disiplin seperti misalnya bolos sekolah, merokok, dan barulah anak yang terlibat tawuran. Nah, 6,7% yang kami tanyakan itu tidak mengetahui latar belakang dia kenapa ikut di situ. Ya, beberapa hasil temuan kami diantaranya juga ada beberapa hal yang anggap ikut aja, kalau enggak nanti ada kamu bisa nggak naik kelas loh, atau hal-hal bujukan yang mungkin justru diterima anak sebagai tekanan gitu ya. Nah, ini yang kemudian ingin kami sampaikan juga untuk lebih link and match dan target sasaran yang diharapkan itu bisa ketemu. Ini sama sekali tidak ada kaitan apakah ini berhasil atau tidak berhasil, lalu apakah dihentikan atau dilanjutkan. Tetapi kalau kita sudah memahami ada hasil pengawasan yang ya berbasis pada kepentingan anak, ya harusnya ditindaklanjuti, dan kita disampaikan juga apa yang kemudian menjadi pembaharuan itu gitu, bahwa 100% misalnya basis anak membutuhkan perlindungan khusus dan berdasarkan asesmen psikolog kami firm di sini, misalnya ada 60% anak tawuran, 40% anak yang menjadi misalnya anak berhadapan hukum lainnya ya, misalnya ada anak-anak yang sudah melanggar misalnya hukum mengeroyok orang dan lain sebagainya di luar aksi-aksi tawuran lainnya. Nah, itu kan seperti apa pendekatannya? Bisa dicek juga di dalam aturan turunan. Kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada PP 78 peraturan pemerintah ya 2023 yang sudah menyampaikan bagaimana intervensinya. Yang pertama dan paling utama memang betul ada keterjangkauan oleh tenaga ahli yaitu Sakti Peksos. Ya, siapa itu tenaga ahli atau pendamping yang itu memberi dukungan pada konsultasi, pendampingan anak korban dan lain sebagainya. Sehingga orang tua, tenaga pendidik, dan bahkan pemerintah daerah yang hari ini menangani, itu mendapat satu persetujuan konsensualitas sehingga anak-anak ini akan diperlakukan dan akan dibina atau diberikan intervensi sesuai dengan aturan itu gitu. Nah, kami juga level keduanya tidak mendapatkan hasil asesmen itu sehingga intervensi psikologis yang awalnya harus menjadi ya sebuah landasan, sebuah angka atau sebuah data awal apa yang akan dilakukan ke anak itu kami tidak temukan. Kalaupun sebetulnya sudah dilakukan, nah ini yang ingin kami tunjukkan bahwa inilah salah satu alasan kenapa anak-anak mendapat intervensi. Oh, ternyata anak ini sudah sampai tahap frustasi, tahap depresi. Berarti intervensinya seperti apa? Gitu ya. Kita ingin di dalam sistem membangun sebuah inovasi yang berkaitan langsung regulasi, program, intervensi maupun juga bentuk-bentuk partisipasi yang melibatkan anak. Jadi bukan pada tupoksi lain gitu ya yang sedang kita anggap bisa menjalankan itu, tetapi masih ada hal-hal yang memang perlu kita benahi lagi supaya tidak menjadi salah kaprah dalam penanganannya. Ini yang sangat penting, tentu kami ingin bantu dan ingin lakukan langkah-langkah untuk kedepannya supaya lebih optimal. Oke, berarti poin pentingnya dari KPAI adalah pengawasan dan juga pendekatan psikologis bagi siswanya terlebih dahulu, begitu ya Bu Ayah? Ya, boleh Oke, disampaikan begitu, ya.
Iya, baik. Lalu sebenarnya regulasi apa, Bu, yang menjadi poin penting dari KPAI setelah melihat temuan-temuan dari barak militer yang dilakukan oleh siswa dan siswa SMA saat ini, Bu? Yang Ya, penting. baik, Pergub ini sesungguhnya kan aturan yang sangat dipercepat gitu ya, atau maaf surat edaran ya, Hmm. tentang Pancawaluya ini dari gubernur, sehingga masih memungkinkan jika itu misalnya akan diinsert, direvisi menjadi patokannya kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, Oke. sehingga kita nggak lagi beradu argumen diksi ada anak nakal, ada anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Hmm. Yang kedua juga anak yang berhadapan dengan hukum, misalnya Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, sehingga terbuka tuh aturan ke bawahnya, mau dia Pergub, Ingub dan lain sebagainya, itu akan mengacu pada aturan baik itu PP mengenai misalnya APK anak membutuhkan perlindungan khusus itu seperti apa, pelibatannya bagaimana, tenaga yang melatih juga harus seperti apa, di mana mereka berada dan kemudian apa saja yang dibutuhkan mengintervensi anak-anak ini. Jadi bagian-bagian dari pendisiplinan, lalu pola pendekatan militeristik, lalu cara-cara mereka kehidupannya dibuat keteraturan baru gitu ya, yang disebut dengan latihan fisik di dalam, itu dengan sendirinya akan terkonfirmasi benar nggak dilakukan seperti itu dengan dasar-dasar yang berbasis aturan, pedoman, SOP gitu ya, yang mengacu pada pemenuhan hak dan perlindungan anak. Saya kira ini bukan dua hal yang saling menegasikan, tapi saling melengkapi. Kalau itu sampai saat ini belum terbuka, belum ada pendekatan-pendekatan yang bisa saling justru memperkuat, ya akhirnya kita menjadi hal-hal yang diinterpretasikan publik berbeda gitu. Padahal sesungguhnya justru inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini disertai terobosannya ini yang kemudian tidak terpisah dari acuan-acuan pedoman itu, sehingga salah satu yang kami lakukan itu menjadi alat ya bagi pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti. Sampai di situ kami itu kewenangannya. Perihal monggo apakah alat koreksi ini bisa menjadikan penyempurnaan atau tidak, karena hanya kesempurnaan hanya milik Tuhan gitu ya. Tetapi kami melihat memang ruang lingkup itu yang harus kami lakukan. Sehingga satu anak pun pengaduan ke kami ditindaklanjuti, apalagi ini yang mengatasnamakan sebuah kebijakan. Baik, Bu Ai. Meskipun barak militer ini tentunya ada dalam yang pro dan juga kontra ya, Bu. Tapi kita juga harus menanyakan bagaimana nih, mungkin dari KPAI sudah memberikan data tentang bagaimana keterlibatan orang tua juga dalam mendukung program dan juga anak-anaknya untuk ikut serta dalam barak militer ini. Namun kita akan bahasnya usai jeda ya, Bu. Baik. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita melanjutkan diskusi bersama dengan Ibu Ai Mariati Soliha selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Baik, Ibu, di tengah banyaknya pro dan kontra tentang barak militer ini tentunya ada peran juga dari orang tua. Dan banyak juga, Bu, dari orang tua yang mendukung anaknya untuk masuk ke barak militer karena sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik anaknya yang nakal dan lain sebagainya. Dari temuan KPAI mungkin, Bu, apakah ini juga ada data dari orang tua tentang keluh kesah mereka di samping data anak-anak yang tidak mengetahui tadi ya, Bu, ya 6,7% yang tidak mengetahui akan diikutsertakan ke barak militer? Iya, terima kasih Mbak Lintang, karena itu menjadi instrumen utama yang kami tanyakan, dan betul hampir 100% ya bahwa orang tua mengizinkan, pihak sekolah mengizinkan. Nah, yang kemudian kami pertanyakan kan sebetulnya tadi gap-gap yang di awal anak sebagai subjek ya atas pelibatannya dalam program ini. Ini yang kemudian juga kami urai kemudian pada pendekatan anak membutuhkan perlindungan khusus itu adalah sejauh mana hasil asesmen awalnya. Nah, maka ini yang agak gap lagi ya. Kalau sebatas guru BK, kami menemukan juga ada 3 sekolah yang diikut sertakan yang sebetulnya tidak memiliki guru BK di dalam sekolah itu, gitu ya, untuk di Purwakarta, sehingga keterangan bahwa dia misalnya sudah dikonseling awal terlebih dahulu di sekolah untuk bisa ikut ke barak militer ini juga kami tanyakan gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang
Kemudian mari sama-sama kita antisipasi supaya tidak terjadi kalau ini ditindaklanjuti dalam program berikutnya. Supaya peran-peran orang tua ini bisa mengetahui di atas kertas kalau ada situasi-situasi khusus yang itu sudah dikeluarkan oleh ahlinya. Sehingga izin ini bukan menjawab bahwa kita sudah angkat tangan tidak bisa untuk anak-anak kita didik di rumah ataupun di sekolah. Padahal sesungguhnya ini jangka pendek yang sesungguhnya tindak lanjut dan penekanannya adalah justru memampukan kembali orang tua sebagai tokoh utama, ya, figur utama, ya, pendidikan utama di dalam keluarga. Sebetulnya hal ini sah-sah aja orang tua memberikan izin, tetapi kembali dan bahkan mungkin ini keberlanjutannya menurut kami adalah memampukan orang tuanya untuk bisa memberi dukungan pendidikan, edukasi gitu ya, dan juga internalisasi sistem perlindungan anak di dalam keluarga. Karena kalau pemenuhan gizi, pemenuhan hak kesehatan, mungkin ya sejak dulu kita sudah memahami luar biasa bahwa makanan anak ya harus terjamin dan lain-lain gitu ya, sampai pada ASI, pemenuhan atas tumbuh kembang dan lain sebagainya. Tetapi konteks perlindungan ini yang memang kita semua sedang belajar ya. Bagaimana misalnya anak-anak kita yang antara bolos sekolah dengan tawuran, treatment dari orang tua tentu akan berbeda gitu. Mereka yang merokok dengan anak-anak yang geng motor itu juga berbeda. Nah, sehingga hal-hal seperti ini yang saya tarik kembali pada keberfungsian keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi satu tarikan napas dalam revitalisasi pendidikan. Apakah ini sudah ditempuh kembali atau tidak? Kalau belum, mari saya usulkan kepada Pak Dedi untuk ya sebagai Gubernur Jawa Barat untuk ini semakin diperkuat. Apa fungsi keluarga? Ada berapa data misalnya kemampuan kita untuk bisa memberi dukungan pada keluarga untuk memahami apa itu pendidikan di dalam keluarga dalam menangani anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Sesungguhnya kemampuan ini yang menjadi edukasi kita jangka panjang. Itu yang pertama. Berikutnya juga di sekolah. Permendikbud 46 tahun 2023 tentang kemampuan dunia pendidikan ya dalam merespon, mencegah dan menangani kekerasan seksual ditindaklanjuti TPPK yaitu Satgas ya pencegahan dan penanganan ini menjadi sebuah kerangka untuk bisa menjawab situasi anak membutuhkan perlindungan khusus. Sejauh mana Bapak bisa absen setiap sekolah? Mana gugus tugasnya? Sudah bisa apa Anda? Lalu mau melakukan apa? Ciptakan pendidikan yang hebat di situ untuk mencetak guru-guru yang memiliki kompetensi dalam anak membutuhkan perlindungan khusus. Berikutnya ini sudah tidak bisa ditangani ini sekolah dan rumah. Berarti panggil himpunan-himpunan para psikolog atau para bimbingan konselor yang sangat luar biasa untuk memberi asesmen terhadap anak-anak apa yang diperlukan. Oh ternyata ada rumah aman ataupun lembaga rehabilitasi yang sangat berkompetensi misalnya ya melakukan pemulihan, intervensi. Maka keterangan dari para ahli psikolog inilah yang menjadi dasar atas intervensi itu. Saya kira ini keberlangsungan yang harus kita jaga, kita indahkan, kita internalisasikan dalam setiap kebijakan, program, intervensi maupun partisipasi terhadap anak. Apakah ini sudah terintegrasi dalam program Pancawaluya ini? Mari kita sama-sama melihat dan menilai. Ya, keberhasilan awal dari yang tidak disiplin, anak tidak pernah bisa bangun pagi, sekarang sudah bisa bangun pagi. Itu harus kita hormati, kita hargai. Tetapi keberlangsungan bahwa ini adalah perubahan perilaku, ini perubahan karakter, apakah hanya dengan itu saja? Maka berikanlah landasan awalnya dari gambaran secara psikologis dan intervensinya secara psikologis. Apakah harus di barak militer? Dan harus pendekatannya satu-satunya militeristik. Ini juga kembali kita membuka ya bahwa perubahan dan juga tempat dan juga sarana prasarana itu sangat memungkinkan pada lokus-lokus yang tadi saya sampaikan. Misalnya Balai Rehabilitasi, ya LKSA Lembaga Kesejahteraan Anak. Lalu juga tempat LPKS ya, lembaga yang memang memberi dukungan pembinaan pada situasi khusus anak. Kalau itu masih belum ada, saya kira mari kita buka lagi pemerintah daerah memiliki apa kehususan-kehususan itu. Di situ anak-anak akan secara terang benderang ya berbasis pada aturan mengalami pendidikan, latihan dan itu akan mengembalikan pada kesadaran dan basis psikologis mereka untuk kembali anak-anak yang pulih dan bisa melanjutkan kehidupannya secara wajar. Itu yang kita harapkan, Baik, Mbak Ibu Lintang. Ai. Lalu bagaimana Bu? Mungkin ada rekomendasi atau harapan untuk tenaga pendidik juga yang ada di sekolah dan juga apa yang harusnya dilakukan oleh sekolah sebelum ada inovasi ini, uji coba ini juga
tentunya ini juga kan akan mengobrak-abrikan kurikulum sekolah begitu ya Bu ya. Ada juga ancaman tidak naik kelas dan juga ada stigma juga yang buruk di situ. Bagaimana KPAI menanggapi ini? Ya, stigmatisasi ya yang dikhawatirkan di awal, kamu lulusan Barak karena anak nakal. Itu yang Yes. sudah agak kita gerus hari ini, kelihatannya sudah masuk mulai misalnya anak-anak yang memiliki perilaku khusus. Saya sangat mengapresiasi itu gitu ya, sehingga tidak ada lagi tuh stigma dan pelabelan negatif ya atas anak-anak yang mengikuti program ini. Berikutnya memang perlu sinkronisasi duduk bersama. Itu yang selalu kami sampaikan bahwa ruang pendidikan ini terkait dengan kurikulum, kebijakan dan lain sebagainya. Tetapi inovasi ini butuh cepat, butuh segera dan lain sebagainya. Tidak masalah selama itu justru berangkat dan bersumber dari ya kebutuhan pendidikan kita secara umum dan bahkan apa regulasi yang memiliki pijakan atau landasannya. Kalau belum ada landasan dan regulasinya, ciptakan, tetapi ada basis pengaturan yang di awal sudah saya sampaikan beberapa hal di dalam aturan perundangan kita. Sehingga ini mudah sekali gitu kita konfirmasi kebutuhan asesmen psikolog, berarti kan di siapa leading sektornya, kebutuhan pemulihan rehabilitasi siapa leading sektornya ya, pendisiplinan secara positif siapa leading sektor dan lain sebagainya. Sehingga berangkat dari kebutuhan untuk anak-anak ini juga bersumber dan dibantu dan juga didaya gunakan dari yang seharusnya mengerjakan berdasar pada aturan yang sudah kita sepakati. Baik. Ini yang sesungguhnya mari sama-sama ya kita lihat ke depan dan kemungkinan untuk bisa bekerja berjalan optimal saya kira itu sangat besar. Baik, Ibu Ai. Kita harap juga inovasi dan juga program dari Barak Militer ini juga dapat memberikan atau siswa dan siswi ini juga perilaku yang baik tentunya, dan kita harapkan juga mereka juga tidak mendapatkan pendidikan yang buruk, malah mendapatkan pendidikan yang lebih aman dan juga nyaman di sekolahnya masing-masing. Terima kasih Bu Ai sudah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Baik, terima kasih Malintang, selamat siang. Baik pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda berbagi kasih di Wihara Safati, Medan Johor. Selengkapnya tetap di Halo Indonesia.